Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah memampukan kita untuk bisa bersama-sama berjamaah sholat subuh di masjid yang kita cintai di bulan yang penuh kemuliaan. Kiranya Allah senantiasa memberikan ridho dan berkenan mengantarkan kita menjadi hamba-hamba Allah yang memperoleh kebahagiaan di dunia wa dunia ila akhir. Allahumma amin. Salawat teriring salam tersanjung untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga besar beliau, para sahabat, para pengikut dan kita sebagai umat beliau. Tak henti-hentinya kiranya kelak di kemudian hari Rasulullah mengakui dan berkenan memberikan syafaatnya untuk kita semuanya. Jamaah yang dirahmati Allah, kalau ada tolok ukur, yang tolok ukur itu bisa dilihat. Nah, saya kadang-kadang antara tolak ukur dengan tolok ukur itu agak sedikit rancu. Yang benar itu tolak ukur, bukan tolok ukur. KBBI mengatakan tolak ukur, jadi titik tolaknya di mana? Seperti itu. Jadi bukan tolok ukur. Kadang-kadang kita suka salah mengucapkan tapi sudah menjadi familiar. Kalau ada sesuatu yang menjadi ukuran, ya, ukuran itu bisa mengantarkan kebahagiaan zahir maupun batin sejak sebelum adanya manusia hingga muara kembalinya manusia. Itu tentunya kalau ada tentunya tidak ada manusia yang tidak selamat karena ada tolak ukurnya. Jadi ukuran manusia ini sejak belum lahir sampai muaranya kembali ada ukuran, ada ukuran yang bisa dijadikan rujukan. Bahasa saya itu seperti itu. Dan rujukan itu bisa dilihat, bisa didengar, bisa ditiru. Tentunya tidak ada manusia yang tidak selamat. Menjadi aneh ketika ada tolak ukur itu tadi, banyak manusia yang tergelincir. Nah ini, tolak ukur itu apa? Tolak ukur itu satu, tolak ukurnya dalam diri manusia sendiri atau dalam diri tubuh manusia sendiri ada tolak ukurnya. Apa? Yang pertama, perasaan itu tolak ukur. Insting, atau dalam bahasa agamanya ghoriza. Bahasa kerennya feeling. Jadi saya kalau hujan ini kemudian ada badai, kemudian hawanya dingin, kemudian tidak berhenti ada petir, ada kilat menggelegar, saya kira hampir semua manusia was-was. Kalau ada manusia yang nggak was-was itu agak aneh. Dalam daerah yang terkena cuaca seperti ini, saya kira tolak ukurnya tadi itu, feel-nya sama. Feeling, itu perasaan. Itu dari dalam diri ya. Kemudian masih diberikan indera. Jadi, indera, saya tidak menyebut panca, tapi indera. Ya. Karena mohon maaf kalau disebut panca, tidak semua manusia punya panca. Tapi indera. Ya, indera itu indera penglihatan. Saya tidak mengatakan mata.
Ini yang harus hati-hati ya. La yastawil a'ma wal basor, la yastawil a'ma wal basir, nanti dalam Al-Quran begitu. Antara orang yang buta dengan orang yang melihat itu beda. Nah, saya mengatakan alat ukur penglihatan. Ada orang yang punya mata tapi tidak sanggup melihat. Dan ada yang tidak diberikan mata tapi jernih melihatnya. Begitu. Ya, makanya kalau dikatakan siang dan malam bagi orang yang punya mata, dia akan bisa membedakan. Siang dan malam bagi orang yang punya mata dan matanya normal akan bisa mengatakan. Tapi bagi orang yang tidak punya mata, siang dengan malam tidak ada beda. Makanya Al-Qadar dikatakan fi lailatil qadar. Al-lail artinya apa? Semua manusia punya malam. Mau yang matanya waras atau yang tidak diberikan anugerah penglihatan, semuanya dapat al-lail. Nah, itu nanti ini tolak ukurnya. Indra diberikan, kemudian akal. Akal diberikan, semua manusia diberikan akal. Ini tolak ukur ya, kita baru mau ngomong tolak ukur. Kayaknya kajiannya ini agak lumayan sedikit ini ya. Saya lebih senang kalau sebenarnya yang ngaji itu yang generasi muda sebenarnya ya. Anggap saja ini muda-muda semuanya. Soalnya kalau yang sudah tua itu udah pantas ngaji itu. Kayak kita-kita ini. Ya. Kalau yang tua yang ngaji nggak dijamin surga sebenarnya. Biasa-biasa saja. Yang dijamin surga itu kan yang pemuda yang hatinya terkait dengan masjid. Nah kalau tua dekat dengan masjid itu sudah pantas. Nah yang menjadi tidak pantas kalau sudah tua, ya iya itu tambah nggak pantas lagi. Sudah tua nggak terkait dengan masjid sama sekali. Nah, ini. Tapi kalau anak muda ya, kalau lagi ini jauh dari masjid masih pantas muda. Tapi kalau masuk masjid lain yang menjadi ini. Jadi kita harus mewariskan ini. Jadi kajian-kajian kayak gini ini harus anak-anak muda sebenarnya yang cerdas. Yang tua itu, aduh, ya apa ya? Ya gini-gini aja, udah tua. Ya kalau saya katakan tua itu berarti sudah jalan separuh abad lah. Ini yang di bawah 40 kan hanya berapa ini? Nah, kalau jamaahnya ini semuanya muda-muda, wah ini harapan masjid ini akan hidup. Tapi kalau yang tua-tua kayak gini udah wassalam, ini nggak ada, hilang semua nanti. Yang jadi imam nggak nemu, itu masalahnya. Makanya perlu ya. Jadi perlu kita tidak hanya bisa bangun masjid. Bangun masjidnya banyak yang mampu ngisi ini ya. Gini. Ini kan urusannya dengan kesejahteraan agama dan kesejahteraan umat. Ya. Berapa lama kalau sama-sama ditakdir usia 80 ya, sama-sama ditakdir nih. Sama-sama ditakdir. Yang sekarang 25 ditakdir 80. Yang sekarang usia 60, 80 kira-kira duluan mana yang sampai? Nah iya itu ukurannya kan seperti itu. Ini tadi tolak ukur ya, akal. Masih ditambah dengan al-qalbun, hati. Itu tolak ukur yang ada di dalam diri manusia. Bukan hanya itu. Ya. Allah kasih contoh teladan Nabi. Ya, Nabi itu sebagai pembawa risalah. Ya, pembawa risalah itu sebutannya ad-din. Din itu agama, agama itu wahyu. Nah ini ya. Berarti lengkap tolak ukurnya. Figurnya ada, teladannya ada, gitu ya. Ajarannya ada, perangkat ada. Kalau sampai manusia nggak selamat itu bener-bener ya. Makanya nanti di dalam surat Al-Ahzab kan ketemu ayatnya. Allah kan ngomong nih sama langit, sama langit, bintang, matahari, bulan untuk memberikan amanah tentang kehidupan dunia. Nggak sanggup tuh, nggak sanggup. Malaikat nggak sanggup, ya, tumbuh-tumbuhan nggak sanggup, bahkan gunung nggak sanggup. Gunung sanggup nggak jaga dunia? Nggak sanggup. Lah kok ada yang usul, saya sanggup. Ini manusia, saya sanggup ini katanya. Makanya kata Allah, ya, wa kanal insanu zaluman jahula. Zalim pekok.
yang namanya manusia. Jadi kayak kalau dikasih dunia itu senang, saya siap. Katanya Allah, zaluman jahula. Ya, sudah zalim, pekok. Jadi zalim itu, jahil itu pekok. Jadi kalau saya mengatakan kita ini adalah orang pekok, nggak usah perlu tersinggung. Itu Allah yang mengatakan. Nanti surat Al-Ahzab periksa deh. Ya. Pakanal insanu zaluman jahula. Nah ya, siap. Begitu. Lah dunia diberikan kepada orang-orang yang punya potensi zalim, punya potensi pekok. Maka kalau dunia kisruh, wajar. Soalnya yang menerima amanah itu sinonimnya pekok, kentir. Nah, berbahagialah kalau kita masih dalam tanda kutip menjadi orang-orang yang pekok. Karena kita ini manusia. Sudah? Ini kita baru prolog saja. Oh iya, sebelum jauh-jauh ini biar nggak tegang nih. Biar nggak tegang, saya perlu sampaikan ya, Bapak-bapak, alhamdulillah ya sudah ini 26 Februari kemarin saya diminta untuk mendilkan tanah yang 50 meter. Saya tidak punya duit, tapi saya punyanya segini, jadi deal di angka 2,7 per meter. Saya berikan DP 35 juta, sisanya 100 juta. Saya bayar nanti Idul Fitri sama Idul Adha. Soalnya apa? Rezekinya Pak Ustadz ada di Idul Fitri sama Idul Adha. Mudah-mudahan nyampe. Kalau yang pengen ikut gabung, monggo silakan. Yang harus saya tanggung 100 juta lagi dalam waktu 2 bulan. Itu saja. Syukur-syukur kalau lebih nanti syukuran bersama yang lebih. Ya. Kenapa kau nunggu Lebaran Pak Yai? Lah, rezeki saya banyaknya di Ramadan ini sampai Lebaran. Bulan Apit kosong, ya, slow. Lah baru ada lagi nanti rezekinya besar. Itu prediksi saya. Mudah-mudahan prediksinya nggak meleset. Itu, ini sekedar info yang sudah ikut membantu. Saya sampaikan jazakumullah ahsanal jazaa. Monggo silakan masih saya buka untuk kesempatan ikut berpartisipasi jariah ini. Oke. Ini Allah mau mengatakan di ayat ini setelah ayat-ayat tentang perpindahan kiblat. Ya. Mari kita lihat. Belum sampai ke intinya, itu baru prolognya ya. Pokoknya nanti kita ceritakan di sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fikum, sebagaimana Allah, Allah. Jadi kalau disebut kama arsalna, ya. Sebagaimana arsalna mengutus, nah itu kembali kepada Allah. Sebagaimana Allah mengutus gitu ya. Fikum, untuk kalian semuanya, berarti kita. Ya. Teks ini diterima Nabi 1400 tahun yang lalu lebih, kurang lebih segitu ya. Tapi kalimat kum ya, jamak ini jamak mukhatab ya sebutannya. Jadi siapa yang diajak bicara akan berlaku secara abadi. Jadi kalau saya bilang assalamualaikum, tidak harus ke semuanya orang. Satu orang pun assalamualaikum. Karena orang Arab itu Pak, mohon maaf, kalimat kum itu biasanya jamak mukhatab itu diberikan kepada orang yang mulia. Orang yang mulia. Jadi kalau sendiri assalamualaikum itu sebenarnya biasa-biasa saja. Tapi kalau assalamualaikum, walaupun satu orang, itu orangnya mulia. Makanya walaupun ketemu dengan Pak Komandan satu orang, saya mengucapkan assalamualaikum. Harusnya yang tepat assalamualaikum gitu kan, satu orang. Tapi Nabi selalu menggunakan assalamualaikum. Kuntum, satu orang pun juga kuntum. Gitu. Karena satu orang itu di mata Allah itu mulia. Nah, siapa nanti yang mulia-mulia itu kan gitu kan? Ya, mengutus untuk kalian rasulan, seorang rasul. Nah, ini, seorang rasul. Berarti ayat ini hubungannya dengan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena disebut di sini rasulah.
pada teks ayat itu konteksnya waktu diterima seperti itu. Ya, yang Rasul itu yaitu Rasulullah Muhammad itu adalah minkum, dari kalangan kalian sendiri, dari golongan kalian sendiri. Jadi Rasulullah Muhammad SAW itu bukan pendatang, ya. Artinya orang dari suku Arab itu asli. Di mana Rasul itu di sini bukan hanya sekedar tugas, tetapi fungsi. Yaitu tugas dan fungsi itu namanya risalah. Risalah yang dibawa ya. Yatlu alaikum, mengajarkan, ya, membacakan untuk kalian. Jadi kalau kalimat yatlu itu artinya membacakan, itu benar-benar ini apa ya kalau ini? Jadi nata ya, menata. Jadi Rasul itu kan disepakati oleh banyak umat Islam itu ummi. Ummi itu dalam tanda kutip identik dengan tidak bisa baca tulis. Tapi kalau melihat kalimatnya yatlu, ini menjadi miss. Artinya ummi tidak bisa baca tulis itu menjadi miss. Menjadi paradoks. Ya. Yatlu itu dia bisa baca dan tulis. Karena kalau tidak bisa baca tulis, dia tidak bisa yatlu. Tilawah. Tidak bisa. Nah, itu menjadi miss. Maka nanti ummi itu tidak identik dengan tidak bisa baca tulis. Begitu ya. Tapi ummi itu diambil dari kata-kata induk. Ya, induk itu identik dengan ibu. Jadi Rasulullah itu posisinya adalah seperti seorang ibu. Oh gitu Pak. Jadi seperti itu. Makanya penduduk Mekah disebut Ummul Qura. Jadi menginduknya ke ibu. Ya, kenapa demikian? Ibu itu ya, di mana-mana ibu itu ya selalu berkorban lebih dulu untuk anak-anaknya. Selalu. Ya, itu ibu. Ya. Bahkan ya mohon maaf ya, kambing kalau betina punya anak, anaknya neteknya ke bapaknya tuh. Iya, itu kurban, itu namanya berkorban. Ya. Kambing punya anak Pak Abdullah. Bapaknya peduli nggak sama anaknya? Yang peduli emaknya. Emaknya kambing maksudnya, induk kambing. Ini anak kambingnya mesti ke ibu, itu dikatakan ummi itu seperti itu. Jadi Rasulullah itu adalah tempat untuk mengadu segala hal, gitu. Itu ummi, segala hal. Orang kaya mengadunya Nabi, orang punya pangkat mengadunya Nabi, orang miskin papa mengadunya ya kepada Nabi, yatim, janda, segala macam mengadu. Nah itu, seperti itu. Ayam bertelur 11, menetas 11. Ini biasanya kalau yang kasih makan bapaknya atau induknya? Induk, uminya itu tadi. Jadi kadang-kadang itu makanan yang ada di mulutnya induk itu nggak ditelan Pak. Dipanggil-panggil anaknya. Ya toh? Setelah anaknya ngumpul, 1, 11, ya nggak tukaran. Itu hanya induk ayam itu. Ya, makanan kecil, 1, kukuk, 11 anak ngeriung. 11-11-nya nggak cakar-cakaran. Padahal yang mau ditelan cuma 1. Nah itu. Dilepas lagi yang sudah di mulut emaknya. Karena ingat siapa? Ingat yang 11 ini. Bapaknya kemana? Bapaknya. Bapaknya ayam maksudnya. Bapaknya ayam kemana? Hah? Ya itu. Itu dikatakan ummi itu seperti itu. Jadi itu. Kalau ayam saja bisa kayak gitu, kalau ada manusia sampai enggak bisa kayak gitu, itu kan alhamdulillah misalnya gitu ya. Hari gini sudah banyak bergeser. Hari gini walaupun 1, 2 itu sudah melampaui batas-batas manusia dan kemanusiaan Pak. Ya. Sing gawe yo kuwi basa lahir kok enggak dimauin. Ini mindset apa ini? Tolak ukur yang salah tadi itu. Ayatina, jadi mengajarkan, membacakan untuk kalian ayat-ayatku. Bukan hanya membacakan, bukan hanya mengajarkan. Wa yuzakkikum, mensucikan kalian, jadi menjamin. Pemimpin yang baik itu menjamin kesejahteraan yang dipimpin, gitu loh. Jadi kalau ada pemimpin nggak bisa jamin
yang dipimpin itu menyalahi ayat. Ya. Jadi tugas seorang pemimpin itu harus mendahulukan kesejahteraan yang dipimpin dulu, Pak. Dan Nabi seumur hidupnya tidak pernah berpikir untuk dirinya, tetapi selalu kepada umatnya. Itu, Pak. Ya, itu dalam sejarah. Perjalanan hidup Nabi A sampai Z-nya itu nanti kan fluktuatif, artinya fluktuatif ya dinamis lah. Dinamis itu ya pernah sebagai seorang bujangan, pernah sebagai remaja, pernah sebagai saudagar kaya raya, pernah sebagai seorang macam itu semuanya perjalanan sirah. Sama manusia semuanya seperti itu. Tapi pengorbanannya itu semuanya bukan untuk pribadi. Itu Rasulullah, tetapi untuk umatnya. Bahkan sampai akhir hayatnya jaminan untuk bisa dicabut nyawanya apa? Kalau umatnya nggak selamat, jangan dicabut sekarang. Itu kan Nabi. Jadi malaikat Israel ketika akan mencabut nyawa Rasulullah, entar dulu, kalau aku belum dapat garansi untuk umatku, jangan. Ya tolong sampaikan sama Allah. Garansinya kalau umatku selamat, boleh Anda cabut. Itu kan luar biasa banget. Itu namanya yuzakikum. Artinya umatnya Nabi ini semuanya disucikan, dimuliakan, ya, dibersihkan. Bersih dari apa? Segala kotoran noda. Itu Pak. Baik zahir maupun batin. Itu pengorbanannya Nabi sampai itu. Bukan hanya itu, wa yu'allimukum. Apa bedanya yatlu dengan yu'allimu? Gitu kan? Kalau yatlu itu membacakan, ngajarin Pak. Ini ngajarin. Tapi kalau yu'allimukum itu bukan hanya mengajari, tapi secara non yang tidak kelihatan. Gitu Pak. Jadi Pak ya, kalau dikatakan yatlu ini yang kayak gini ini Pak. Kelihatan Bapak. Kalau yu'allimu itu nggak harus ngomong. Jadi diemnya Nabi, tidurnya Nabi, duduknya Nabi, berjalannya Nabi, berdirinya Nabi, larinya Nabi, jalan kemana, itu ilmu. Begitu. Jadi kalau figur sebagai penerus para Nabi, ulama, warasatul anbiya, semua gerak ulama itu adalah ilmu. Jadi majelis ilmu itu bukan harus seperti ini dikatakan majelis taklim. Jadi majelis taklim itu lebih luas lagi. Kalau yatlu itu membacakan. Ya, membacakan kayak gini nih. Ini namanya yatlu. Tapi kalau yu'allim, jadi yang diajarkan tadi, yang tilawah itu apa? Yang diberikan dengan contoh, berarti itu hubungannya dengan teladan, Pak. Yu'allim itu teladan. Apa? Sumbernya adalah dari Alkitab. Alkitab yang dimaksud di sini adalah Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu adalah tilawah dan ilmu. Nah, maka disebutkan samudra ilmu. Sampai detik ini seluruh ulama dunia, kalau saya sebut ulama bukan hanya ulama Quran, bukan ulama Islam, seluruh ilmuwan, seluruh orang yang berilmu mengakui bahwa Al-Qur'anul Karim adalah satu-satunya sumber referensi yang paling otentik dan paling luas. Baik dari kalangan kedokteran, astronomi, fisika, kimia, semuanya. Itu ketika buka Al-Quran, ditaruh dulu sebagai kitab suci ya. Ditaruh dulu sebagai sumber referensi, mengakui Al-Quran itu adalah satu-satunya buku, dalam tanda kutip, ilmuwan ya, yang masih otentik dan sangat luas sekali. Belum ada yang bisa mengalahkan. Sehingga mereka mengatakan ini bukan karangan manusia sampai ke titik itu. Itu diakui Pak. Loh kok enggak mengakui terus mendapatkan hidayah? Loh hidayah itu bukan karena pinter Pak. Hidayah itu Allah. Kok enggak bersyahadat gitu maksudnya? Kok enggak masuk Islam kira-kira seperti itu ya? Nah itu hidayah Pak. Ya, itu hidayah. Ya enggak tahu. Namanya hidayah itu mahal sekali. Bukan hanya itu, yu'allimukumul kitab wal hikmah. Itu. Diajarkan hikmah. Hikmah itu kebijaksanaan yang sangat tinggi, Pak. Hikmah. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberikan hikmah, ilmu yang sangat tinggi. Berarti ilmu yang kasat mata, Pak, bahasa kita. Bukan kasat mata.
ada ilmu yang tidak kelihatan. Nah, itu hikmah. Maka siapa yang dikasih ini sama Allah, maka kata Allah ya, utiya khairon kasiro, dikasih ya, kebaikan yang banyak sekali. Begitu Imam. Ya, itu hikmah. Ahli hikmah lah biasanya begitu Pak ya. Kalau kita menyebut ahli hikmah itu lompatannya sudah lebih jauh daripada yang kelihatan. Jadi kalau ahli yang biasanya itu jalan pakai kaki, ahli hikmah nggak pakai kaki Pak. Nggak pakai apa Pak Ustadz? Nggak tahu saya. Itu hikmah, ahli hikmah. Orang jalan kan pakai kaki biasanya. Ya. Makan selalu ahli hikmah makanannya bukan itu Pak. Ahli hikmah. Kenyang. Wah, nggak medeni Pak, mboten medeni. Biasa-biasa mawon. Ahli hikmah puasa sehari kurang. Setahun kurang. Seumur hidup. Cuma masalahnya puasa model apa gitu kan. Nah itu Pak. Itu nggak perlu tahu Pak. Karena kalau dikasih tahu, pokoknya numbuh. Pokoknya itu loh, numbuh. Malah aneh-aneh. Maka hal-hal yang kayak gini tidak disampaikan. Cukup untuk beliau-beliaunya aja. Wa yu'allimukum, dan juga mengajarkan kepada kalian malam takunu, yang kalian tidak ada. Ta'lamun, tahu. Tuh. Jadi yang terakhir tadi hikmah itu terus ditutup dengan ayat mengajarkan sesuatu yang kalian nggak tahu. Nah, jadi hikmah itu seperti itu Pak. Ini ayatnya loh, redaksinya, urutannya gitu. Begitu sampai hikmah, Allah mengatakan dan juga mengajarkan kepada kalian hal-hal yang kalian nggak tahu. Makanya ini nanti ayat akan ditarjim, kalau bahasa saya, diterjemahkan, bukan tafsir ya Pak ya. Tarjamah itu kan bukan, kalau bahasa Arab ke Indonesia namanya translate. Jadi penerjemahannya, yang penerjemahan itu adalah awal daripada tafsir ya, awal daripada tafsir itu nanti di surat Al-Kahfi Bapak akan ketemu ketika Nabi Musa orang yang sudah hebat, ilmunya juga sudah hebat, Nabi dan Rasul Pak ya, tapi sama Allah masih disuruh belajar. Ya. Ada yang sudah ini ya, sudah pernah baca ya Al-Kahfi yang suka dibaca malam Jumat itu. Di sana Nabi Musa disuruh belajar sampai di mana kalau kamu nanti lihat ikan yang kamu bawa jatuh, ikan yang sudah digoreng itu loh, ikan yang sudah digoreng untuk bontot ya, untuk begel, dibawa sama ajudannya, nongkrong di pinggir pantai, duduk ya toh, ikan yang sudah mateng, mati, loncat hidup lagi. Itu hikmah. Kok bisa? Ya tanya sama ikannya gitu. Itu hikmah. Jula ale ora kena Pak, nggak nyambung gitu. Pak, jalan lagi, kok nyampe. Nah ketika, loh ayo kita lapar makan. Kata Nabi Musa kan gitu, sama ajudannya ini. Lah Nabi Musa, lauknya tadi. Nah, loh di mana? Tadi waktu kita nongkrong di batu itu, lauknya loncat. Lah loncat kok bisa loncat? Nggak tahu, pokoknya langsung hidup loncat. Wah lah berarti di situ tempat gurunya. Balik lagi kan gitu. Nah sampai di situ ada seorang tua kakek ya sedang duduk di atas batu. Siapakah dia? Sekarang Nabi Khidirnya ada di Masjid Al-Ikhlas. Bapak kan nggak tahu. Nabi Khidir itu nggak pernah mati. Ada di sini Pak. Kenapa demikian? Yuk sekarang, ini Pak, masuk ke materinya nih sekarang. Saya tidak menemukan kalimat marhaban itu kecuali 2 tempat. Marhaban, ya. Satu, marhaban itu selalu diidentikan dengan Ramadan. Ya, belum pernah toh? Marhaban pasti ya Ramadan. Ramadannya dipanggil. Harusnya marhaban Ramadan, tidak pakai ya. Berarti marhaban ya Ramadan. Ya itu berarti
memanggil. Gitu. Wahai Pak Lepi. Hai, itu ya. Oh, gitu. Satu. Jadi marhaban itu dengan Ramadan. Yang kedua, marhaban itu dengan Rasul. Marhaban ya nurul aini. Marhaban. Marhaban Jadal Husaini. Hanya dua ini Pak. Marhaban digandengkan dengan dua ini. Satu dengan Ramadan, satu dengan Rasul. Semulia-mulianya waktu dan semulia-mulianya manusia tidak sampai ke arah marhaban. Marhaban itu ucapan selamat datang. Semulia-mulianya manusia atau semulia-mulianya waktu hanya menggunakan kalimat paling tinggi ahlan wasahlan. Sudah? Ada Raja Salman datang ke Indonesia, tidak marhaban. Ahlan wasahlan bihudurikum. Itu. Ahlan wasahlan itu jauh daripada marhaban. Hanya dua ini Pak. Maka siapapun umatnya Nabi yang dipertemukan dengan Ramadan pasti bersemu Nabi. Pasti bertemu dengan Rasul. Karena dua ini adalah waktu dan manusia yang paling mulia di hadapan Allah. Jadi tamu yang sangat amat mulia datang kepada kita. Pak, tamu yang sangat mulia itu nggak pernah ngerepotin tuan rumahnya. Tamu yang mulia nggak pernah ngerepotkan tuan rumahnya. Saya ulangi. Tapi selalu memuliakan tuan rumahnya. Contohnya gini, saya kalau pengen dianggap mulia Pak, datang ke tempat saya si Fulan, jangan ngerepotkan si Fulan. Kopi nggawa dhewe, gula nggawa dhewe, sendok gelas nggawa dhewe, roti nggawa dhewe. Datang ke tempatnya si Fulan. Nggak usah repot-repot. Bikin kopi Pak, ini kopinya. Itu berarti saya mulia. Tamunya yang mulia Pak. Ini gorengannya, ini rotinya. Wah, makan dulu. Sudah tak pesenin warung Padang. Sebentar lagi datang. Jadi tuan rumahnya itu dihormat. Itu namanya yang datang itu sangat amat mulia sekali. Maka kalau kita hadir di bulan Ramadan, kita itu dijamu seperti itu. Gitu Pak. Nggak repot. Bapak kentut. Yang dengerin dapat pahala. Yang kentut dapat pahala. Asal hatinya nggak kisruh pun. Nggak ada Pak orang kentut dikasih pahala kecuali di bulan Ramadan. Bapak duduk. Selama duduk pahala tok. Sampai panas. Panasnya itu berkali-kali lipat pahalanya. Hanya di bulan Ramadan. Karena apa? Kita dibarengin sama Nabi. Jadi nggak repot. Makanya Bapak ketika di luar bulan Ramadan berat sekali ya. Kalau saya bilang berat sekali nyari keberkahan. Tapi di bulan Ramadan hampir seluruh tempat menyediakan keberkahan itu. Jangankan sirup Pak, jangankan sirup. Air putih seteguk untuk orang yang berpuasa sangat amat indah sekali. Itu Pak. Itu hanya dimiliki oleh orang yang kedatangan dua tamu mulia ini. Makanya dikatakan marhaban. Sangat mulia. Nggak ngerepotkan tuan rumahnya. Jadi kita ini tuan rumah yang sekarang kedatangan dua tamu mulia ini. Itu Rasulullah dan cuman kadang-kadang kita yang nggak ngerasa kedatangan tamu. Sehingga Ramadan dengan di luar Ramadan sama saja. Makanya bagi Nabi, siapapun yang datang Ramadan, dia akan sangat amat senang sekali. Kalau Ramadan akan pergi, pasti bersedih. Kalau tidak bersedih, ya, tandanya kita masih tidak sadar tamu kita mulia. Gitu. Jadi kalau nanti semakin ke arah Idul Fitri semakin senang, tidak sedih Pak. Itu berarti kita ini sama Nabi, umatku sudah tidak senang sama saya. Ya harusnya sedih Pak.
Itu kemuliaan seperti. Makanya marhaban itu diambil dari dua kata. Ya. Pak Gores mengatakan yang satu dari kata-kata rohibah, artinya ucapan selamat datang. Ya, jadi karena yang datang itu adalah sangat mulia sekali, maka menggunakan kalimat rohibah. Ya, nanti masdarnya menjadi marhaban. Bukan ahlan, wasahlan, bukan. Terus yang kedua berasal dari kata rohbatun. Rohbatun itu artinya bengkel. Ya. Semua keburukan, semua aib, semua penderitaan, semua dosa yang kecil ataupun yang gede clear di bulan Ramadan. Hanya dengan sekali istighfar. Tidak perlu banyak-banyak. Astagfirullahaladzim. Clear, Pak. Semua kebaikan dilipat gandakan berkali-kali lipat. Sampai tidak ngerti. Malam takunu taklamun. Makanya Pak, momen Ramadan kita didatangkan sampai di bulan ini. Yuk kita manfaatkan semaksimal mungkin, sebanyak-banyaknya kebaikan. Hanya ini amal yang akan kita bawa. Karena itu amal kita yang akan kita bawa. Maka jangan sia-siakan peluang ini. Itu Ramadan. Karena tidak semua saudara-saudara kita yang masih ingin 2-3 bulan yang lalu berharap sampai kepada Ramadan, ternyata sama Allah tidak disampaikan. Hari ini kita sudah berada di bulan Ramadan. Semoga Allah memberikan kekuatan untuk kita sehat selalu sampai paripurna nanti Ramadan tahun ini. Andai Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir kita, yuk kita manfaatkan yang paling sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa berharap kita tahun depan masih dipertemukan dengan Ramadan lagi. Ada yang perlu diklarifikasi, monggo silakan. Kalau ada yang perlu diklarifikasi, wah monggo Pak Gino. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak apa-apa. Jenengan aja nyentelakan di tiang listrik juga tidak apa-apa, marhaban. Jadi marhaban itu tidak harus ini. Jadi marhaban itu adalah ungkapan saking bahagianya kita kedatangan tamu yang sangat mulia. Mau ini bentuknya banner ditaruh di atas pohon, di atas ini, itu cara saja. Cara kita mengucapkan saja. Ya. Penjenengan mau ke bapak-bapak setiap kali datang ya marhaban, itu juga boleh, itu cuma cara saja. Ya. Mau dicentelin di mall juga tidak apa-apa. Ya. Itu hanya mengingatkan bagi orang-orang yang ada di mall bahwa ini bulan puasa. Kalau belanja jangan gitu ya. Poso-poso jangan gosip. Nah, gitu. Marhaban ya Ramadan karena kita mulia. Masih bersyukur mallnya ngasih marhaban. Ya, tulisan maksudnya marhaban ya Ramadan. Biasanya bukan hanya marhaban Pak, ya, yang saya lihat itu, tapi mendatangkan ustadz tausiah juga ya, itu mall, terus mendatangkan grup musik religi biasanya begitu. Itu hanya cara saja. Artinya apa? Semua gerak langkah kita yang berarah positif semua dikali lipat gandakan pahalanya. Jadi berbuat kebaikan tidak harus di dalam masjid, ya. Di mall juga bisa. Ya, di jalan juga bisa, penjenengan jadi supir juga bisa. Sambil nyanyi-nyanyi, marhaban ya syahrul Ramadan. Nyupir Pak belok kiri. Sing nyupir ora poso ndak popo. Kenapa? Kenapa kok ndak apa-apa? Yang nyupir ndak puasa tapi nyanyi marhaban Pak. Kenapa? Boleh ndak puasa karena dia pekerja. Nah, dia mendapatkan rukhsah. Ya, tapi hatinya tetap. Kalau bisa puasa alhamdulillah, tapi andai kata batal, boleh, itu rukhsah namanya. Gitu ya. Jadi supir yang bekerja berat demi rumah tangga, enggak puasa itu boleh ya. Tapi juga terus kalau enggak poso kok nyanyi marhaban enggak apa-apa, enggak puasa ngaji juga bagus kok.
lansia, orang lanjut usia ya, itu sudah boleh diganti dengan fidyah. Ora poso kok ngaji. Boleh ya, namanya sudah lansia. Ya boleh enggak puasa, ngaji bagus gitu. Jadi nanti malah dimaki-maki. Orang kalau enggak puasa ngaji enggak dapat pahala, lo kok malah lebih dari malaikat. Enggak boleh gitu ya. Jadi karena lansia yang sudah uzur itu boleh tidak berpuasa diganti dengan fidyah gitu ya. Tapi kebaikan yang lain juga dibuka ya. Sedekah, ngaji, apa saja semuanya. Ya. Saya pernah ini, Pak Ustadz, saya minta maaf tahun ini karena saya kondisinya begini, minta maaf tidak puasa. Lu enggak bisa minta maaf. Loh, ibu memang dapat dispensasi dari Allah lah, kok minta maaf sama Pak Ustadz? Nggak salah sama Pak Ustadz. Nah ini hati-hati Pak, yang nggak puasa nggak usah minta maaf Pak Ibrahim. Udah tahu Allah nggak usah, mohon maaf ya. Cuma kalau mau makan jangan di depan Pak Ustadz gitu aja. Itu maaf itu. Tapi kalau mau puasa, nggak puasa karena sudah ini nggak perlu minta maaf. Itu uzur itu sudah dikasih ya, rukhsah. Itu Pak Kino. Jadi nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah. Nanti kalau mau pasang di pos-pos juga nggak apa-apa. Saya dukung Pak, sama Pak Lepi nanti koordinasi. Jadi semakin banyak marhaban, ya Pak bagus ya ucapan. Nah, tapi kita juga harus hitung-hitungan. Daripada duit dipakai untuk bikin banner, kasihkan Pak Ustadz gitu loh. Bun. Amin ya. Jadi itu marhaban. Jadi marhaban itu hanya dua tadi itu Pak. Identik dengan dua kemuliaan ini. Maka kalau kita sekarang ada di bulan Ramadan, hakikatnya Nur Muhammad itu ada. Sampai kini hari. Berarti Rasulullah itu membersamai kita. Puncaknya nanti ketika di malam Al-Qadar. Itu seluruh kerajaan langit ya, sama Allah diberikan izin untuk turun ke bumi mendampingi umatnya Nabi untuk tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Nah, itu ayat ini larinya ke situ Pak. Karena apa? Memang figur Nabi itu adalah tolak ukur. Maka menjadi aneh kalau umatnya Nabi tidak selamat. Ini Pak. Karena Nabi ada, kita punya akal, punya tolak ukur yang kita punya. Wahyu ada. Jadi wahyu sudah ada, Nabi sebagai pengejawantah wahyu ada, ya bersama dengan kita. Kok kita tidak selamat? Akan berarti kita belakrak. Mohon maaf kalau komandan berbaris itu Pak, siap bro, maju jalan. Itu kira-kira komandan regunya jalannya ke depan atau jalan sendiri Pak? Ini yang dibimbing ini Pak. Maju jalan, lah kok sampai di sana cuma komandan regunya saja. Loh, pasukan saya kemana? Lah itu kan berarti belangkrak. Lah wong ada yang ini kok bisa enggak selamat itu. Nah itu. Maka Nabi, tadi saya bilang, Nabi menjadi jaminan garansi bagi umatnya. Ummati. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi insya Allah dengan apa yang kita kaji pada pagi hari ini, dengan ayat-ayat yang kita kaji bersama, insya Allah kita sampai akhir hayat akan ditemani oleh Rasulullah. Kira-kira ini Bapak yang Ibu ya, yang jamaah yang dimuliakan Allah yang bisa kita sampaikan untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaat untuk kita semuanya. Saya mengucapkan selamat menikmati dan menyempurnakan rangkaian ibadah Ramadan dari A sampai Z-nya. Semoga Allah sempurnakan dengan pahala terbaik. Secara pribadi mohon dibukakan pintu maaf seluas-luasnya atas pergaulan kita setahun ini. Semoga Bapak semuanya berkenan memberikan maafnya sehingga tidak menjadi beban kita untuk melaksanakan rangkaian ibadah Ramadan ini. Demikian kita tutup bersama kajian kita dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Komandan pamit.
Matur nuwun Pak Komandan, matur nuwun Pak Komandan. Pak Ibrahim, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Pak Komandan, matur nuwun, makasih Pak Komandan, matur nuwun Gusti, nuwun pareng-pareng matur